Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Faradina Putri Azahra, seorang mahasiswi Sastra Arab Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya, video ini dimuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengantar Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Profesor Istadianta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pembahasan tentang jual beli emas dengan sistem kredit atau cicilan. Sebelum itu, seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah umum diketahui, bahwa semua mazhab dalam Islam itu sepakat bahwa jual beli emas secara kredit itu adalah haram. Hal itu dikarenakan jual beli emas secara kredit tidak memenuhi syarat-syarat jual beli emas sebagai barang ribawi, di mana harus ada pembayaran secara tunai atau kontan. Akan tetapi di negeri kita, di negara kita sendiri, itu mengeluarkan fatwa lain, yaitu dari Fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI mengatakan bahwa hukum cicilan emas itu boleh atau mubah selama emas itu tidak menjadi alat tukar yang resmi. Kemudian rincinya akan kita bahas dalam video ini. Emas telah lama diakui sebagai salah satu instrumen investasi yang stabil dan bernilai tinggi. Di Indonesia, masyarakat memiliki tradisi menginvestasikan dan memiliki emas sebagai bentuk tabungan masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik cicilan emas menjadi fenomena yang menarik perhatian, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Latar belakang. Pada dasarnya, hukum cicilan emas di Indonesia ini bersumber dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan ketidakberpihakan. Cicilan emas memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki emas tanpa harus membayar secara penuh di awal, sekaligus mengikuti prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Kemudian, dasar hukumnya. Pertama-tama, hukum cicilan emas merujuk pada prinsip syariah yang melarang riba atau bunga. Dalam skema cicilan emas, tidak ada unsur bunga atau keuntungan tambahan yang dibebankan kepada pembeli. Kemudian sebaliknya, transaksi ini dilakukan dengan skema bagi hasil atau jual beli emas secara angsuran yang diatur dengan jelas. Prinsip bagi hasil pada praktik cicilan emas. Nah, prinsip bagi hasil pada praktik cicilan emas seringkali menggunakan prinsip bagi hasil di mana penjual dan pembeli saling berbagi risiko dan juga keuntungan. Hal ini sejalan dengan konsep mudharabah atau musyarakah yang menekankan partisipasi aktif dalam keuntungan juga kerugian. Selanjutnya, transparansi dan keadilan. Transparansi dan keadilan hukum cicilan emas di Indonesia ini
menekankan transparansi dalam setiap transaksinya, yang artinya penyedia cicilan emas berkewajiban memberikan informasi yang jelas terkait harga, biaya administrasi, dan ketentuan lainnya kepada pembeli. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat terwujud dalam setiap tahapan transaksi. Nah, yang artinya ini, seorang pembeli memiliki hak untuk mengetahui seluruh transparansi transaksinya. Jadi tidak ada yang boleh ditutup-tutupi oleh seorang penjual atau lembaganya. Nah, selanjutnya oleh karena itu, bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam sistem kredit emas ini? Nah, lembaga keuangan syariah memegang peran penting dalam mengawasi dan juga sekaligus menyelenggarakan transaksi cicilan emas. Mereka bertindak sebagai perantara yang menjembatani antara penjual juga pembeli, serta memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tidak ada yang melanggar hukum syariah. Selanjutnya, bagaimana tantangan dan peluang ke depannya? Nah, meskipun praktik cicilan emas memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan dan memberikan akses kepada masyarakat yang lebih luas, tantangan seperti pemahaman yang belum memadai tentang prinsip-prinsip syariah dapat menjadi penghambat. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang keuangan syariah perlu ditingkatkan. Nah, jadi sebelum seseorang ingin bertransaksi jual beli emas, akan tetapi menggunakan sistem kredit, nah, dia wajib mengetahui terlebih dahulu bagaimana syarat dan sistemnya dan juga resikonya. Nah, kemudian barulah transaksi tersebut dapat dilakukan. Dan juga dari pihak lembaga harus menjelaskan secara rinci, mengeluarkan penjelasan atau melakukan sosialisasi agar tidak ada miskomunikasi. Kemudian, oleh karena itu, kita masuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu cicilan emas di Indonesia dapat dianggap sebagai inovasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jika kita memandang di sini, pemerintah Indonesia tidak ingin memberatkan rakyatnya yang membutuhkan. Oleh karena itu, pihak pemerintah Indonesia di sini yaitu Majelis Ulama Indonesia membolehkannya. Akan tetapi juga menegaskan bahwa sistem kredit emas ini harus sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dan tidak boleh keluar dari prinsip tersebut. Kemudian juga pentingnya transparansi. Transparansi ini dengan memastikan transparansi, keadilan dan partisipasi aktif dalam setiap transaksi, praktik ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan memajukan inklusi keuangan syariah di tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, selesai sudah pembahasan saya, dan dari pembahasan yang saya bawakan pada video kali ini yaitu atas dasar referensi jurnal yang ditulis oleh Gusti Muslihuddin Sa'adi
pada tahun 2019 yang berjudul Analisa Kritis Hukum Kredit Emas, kajian kritis terhadap Fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tentang murabahah emas. Jurnal ini diupload di At-Taradi Jurnal Studi Ekonomi dan diterbitkan pada volume 10 nomor 1. Sekian dari saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.